Ya, 1676, 1678 terbukti ampuh sebagai areal good demand dan mungkin powerful demand di area tersebut. Karena semua investor kemungkinan mengincar zona tersebut sebagai zona buy. Nah, itulah yang mengakibatkan kenapa kami sempat menyarankan untuk melakukan buy di zona-zona critical, karena kemungkinan potensi itulah yang akan terjadi. Nah, terkait dengan rilis data ekonomi, ADP Employment Change dirilis di angka 517K atau 517.000, berarti ini sedikit meleset dari ekspektasi 550.000. Apa yang bisa kita cermati dari ini? Ya, kemarin kita sudah sebutkan skenario-nya, skenario 1, skenario 2, di mana skenario 1 kami juga sempat sampaikan pertimbangannya adalah kemungkinan katakanlah sesuai dengan ekspektasi, lalu kemudian karena market sudah tertekan terlebih dulu dan diantisipasi selama 2 hari pertama, maka kemungkinan potensinya akan terjadi vice versa, dan itu persis yang terjadi. Kalau kita asumsikan ini adalah refleksi dari skenario kedua, itu pun bisa. Karena seperti Anda lihat, 517 versus 550K. Artinya, di sini dia agak sedikit berada di bawah areal ekspektasi. Tentunya sangat wajar emas kembali mengalami rebound. Dan kalau Anda lihat pergerakannya, sebetulnya di pagi hingga sesi Eropa, dia sempat spike sampai zona kurang lebih 1688, lalu kemudian terhenti. Lalu kemudian saat rilis data ADP employment, justru dia sebetulnya dia sempat mengalami penurunan. Dan saat penurunan hanya kembali tertahan atau retest 1680, 1681 dan akhirnya pecahlah areal 1700. Oke, ini juga terkait dengan data pending home sales yang dirilis di malam harinya. Kurang lebih dengan minus 10,6%. Ini menandakan sektor perumahan terganggu dengan adanya ekspektasi kenaikan suku bunga. Tentunya dengan areal ini mengakibatkan mungkin Fed akan berpikir ulang bagaimana untuk menindaklanjuti kenaikan yield. Walaupun tadi malam kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan atau market inginkan, yaitu terkait dengan redanya kenaikan yield dan juga melemahnya US dollar di penghujung bulan Maret, atau kita sebutnya dengan penghujung tahun fiskal atau kuartal pertama dari tahun 2021. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana refleksi selanjutnya. Kami pun sudah sediakan dari Outlook US Dollar atau DXY yang kami persiapkan di tanggal 30 Maret yang lalu. So, untuk hari ini kita akan melihat rilis data dari initial jobless claim dan juga dari manufacturing PMI yang akan dirilis nanti malam. So, tetap perhatikan karena itu juga akan terkait dengan rilis data non-farm payroll esok hari. Tapi sayangnya besok adalah hari libur untuk komoditi gold, tapi beberapa market masih tetap aktif hingga kurang lebih ditutup setengah hari. So, tetap pertimbangkan matang-matang apa yang akan Anda lakukan menjelang libur, atau mungkin apakah ini saatnya untuk menahan posisi sampai selanjutnya, atau memang Anda cukup nikmati libur Anda. Well, kita lihat technical view untuk kali ini dari DXY, government bond yield, ataupun bahkan dari government bond dan juga aspek technical lainnya. Technical view 1 April 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical outlook 1 April 2021 jam 12:00 waktu Indonesia bagian Barat, dan new month ya, awal bulan yang baru dan juga kuartal kedua. Ya, kita akan lihat potensi pergerakan selanjutnya dari DXY atau indeks dolar, kemudian juga dengan treasury yield dan juga tentunya treasury bond. Kalau kita lihat dari potensi pergerakannya, dia sudah mengalami penurunan persis dengan apa yang kita perkirakan dengan tanda panah ini. Jadi ternyata dia bukan terpantul, malah dia pilih untuk lanjut untuk meneruskan penembusan zona arsir ini. Oke, berarti panah ini saya pindahkan saja. Ini tinggal kita pertanyakan lagi, apakah dia akan mengalami penurunan kembali, ya, kurang lebih berarti ya arsir ini masih kita gunakan, berarti kita akan fokus dengan pergerakan selanjutnya, apakah dia akan turun seperti itu, atau dia akan mengalami kenaikan. Nah, kalau mengalami penurunan, kurang lebih apakah dia bisa atau sanggupkah dia untuk melanjutkan penurunan melewati areal garis trendline ini apa tidak. Yang jelas, areal support tentunya kita akan memiliki zona ini. Ya, ini berada di area 92.90 sampai 93.06. Jadi sampai saat ini running price masih bertahan di 93.30. Oh, oke. Satu lagi jangan lupakan bahwa area resisten berikutnya akan ada di area ini. Ini berada di area 93.40 atau kurang lebih ya 93.43 ya. Jadi ini yang pernah terjadi di tanggal 31 Maret. So, kita lihat juga dari posisi dari daily chartnya sendiri. Selama ini atau kurang lebih dalam satu pekan terakhir dia spike lalu kemudian menembus zona resisten di sini, kemudian resisten dari trend channel, dan akhirnya dia sedikit terhenti ya, sedikit terhalangi di zona arsir ini. Kalau misalkan ternyata betul bahwa ini adalah penghentian atau kenaikan terakhir,
maka kita bisa asumsikan nantinya dia akan bergerak di antara kisaran areal ini 9346, 93.64 sampai area support di 92.48 atau 92.22. Dengan areal tengah berada kurang lebih di areal trend channel atau resistance trend channel 92.84. Tapi kurang lebih kalau lihat dari daily candlestick yang kemarin tercipta, ini membentuk areal doji candle. Ya, ini lebih ke salib, bentuknya hampir equal, hampir sama, tapi saya asumsikan ini adalah bagian dari hanging man ya. Jadi setelah dia kenaikan, kalau dia temu dengan areal doji candle, seharusnya dia akan mengalami penurunan. Kemudian dari treasury yield-nya sendiri, pola pergerakan memang tidak sepenuhnya correctly ataupun sesuai dengan harapan kita. Kemarin kita mengharapkan ini ada terjadi candle bearish sehingga nantinya akan membentuk pola di sisi kiri. Ya, sayang tidak terbentuk, tapi oke, kita tinggal nantikan apakah dia akan tembus ke atas dulu. Ya, berarti sesuai dengan perhitungan dia akan bikin wave kelima, baru nantinya dia akan terkoreksi. Atau memang dia tertahan di zona resisten yang kita tandai ini di area 1.750. Kalau misalkan ternyata dia berhasil, maka kemungkinan area penurunan kurang lebih akan berada di kisaran 1.695. H1 kurang lebih sesuai dengan tanda panah yang kita kemarin gunakan. Ya, dia turun dulu, kemudian dia terpantul. Nah, pantulan ternyata masih tertahan di zona resisten ini. Nah, of course, apa yang terjadi di sini kemungkinan bisa saja kita copy paste panahnya, kita pindahkan di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah nantinya setelah dia mengalami penurunan ini akan rebound ya, ataukah dia justru akan mengalami penurunan kurang lebih seperti ini, melanjutkan penurunan. Jadi kita pertanyakan apakah dia akan melanjutkan penurunannya atau justru akan terjadi rebound. Of course, dengan areal support berikutnya akan berada di 1.676. Kalau ini bisa terjadi dengan panah kedua tembus support pertama lalu kemudian melanjutkan ke support kedua, maka kita akan dapatkan dorongan yang cukup pas untuk gold hari ini. Tapi kalau tidak, maka hati-hati, ini bisa saja rebound dan akhirnya menekan gold di pertengahan malam. Kemudian terakhir dari treasury bond, kalau kita lihat juga pergerakannya sesuai dengan tanda panah, kita sempat perkirakan akan terjadi rejection seperti halnya double top, lalu kemudian ini adalah neckline. Ya, kalau misalkan neckline masih efektif, maka kemungkinan potensinya dia justru akan di reject lagi, ya artinya kembali mengalami kenaikan, atau justru dia akan mengalami penurunan. Nah, ternyata dia pilih jalur kenaikan. So far so good ya. Jadi kalau kita lihat dari ini, kita bisa berasumsi ini small rectangle ya, small rectangle. Asumsi saya ini kenaikannya atau bullishnya ini adalah rectangle-nya. Ya, tapi kalau misalkan dilihat yang terpenting adalah zona ini. Resisten ini harus ditembus supaya dia melegalkan untuk potensi kenaikan kembali. Dan di grafik daily chart-nya juga kita so far so good. Tapi walaupun dengan kondisi candlestick doji-nya tidak dikonfirmasi dengan bullish candle, tapi kali ini area support ini masih cukup efektif. Tapi juga, kalaupun tergelincir memang itu yang diharapkan sebetulnya, karena kalau kita lihat dari perhitungannya, berarti dia masih menyisakan satu PR utama, yaitu turun terlebih dulu sebelum nantinya akan mengalami kenaikan. Jadi kalau outlook gold 1 April 2021 jam 12:10 waktu Indonesia bagian Barat, high 1714.00, low 1705.60, running price 1711.50. Oke, kembali dengan perangkap yang cukup bagus kemarin, karena areal orange ini ternyata meskipun sempat diuji terlebih dulu ya 17 atau 1677, kemudian ternyata berhasil mempertahankan ritmenya dan demand betul-betul muncul di zona orange ini. Ya, kita sempat menyebutkan bahwasanya areal 1676 ya, 1676.60 yang pernah tercapai di tanggal 8 Maret bisa saja nantinya justru akan terjadi pantulan, atau ya ekspektasinya adalah pantulan terkait dengan double bottom atau mungkin areal pola lainnya. Tapi kalau misalkan dilihat dari candlestick ini sesuai ya. Kemarin kami sempat memberikan catatan khusus bahwasanya kenaikan memang belum tentu terjadi kecuali kalau misalkan kita bisa menantikan doji candle, satu candle ya, formasi satu candle ataupun mungkin formasi dua candle atau bahkan lebih. Nah, ternyata yang terjadi adalah formasi dua candle dan ini kita bisa asumsikan sebagai bullish harami. Ya, walaupun ini mirip ya dengan apa yang kita sebut dengan pitching line ya, tapi saya lebih menyimpulkannya lebih kepada bullish harami. Kenapa? Karena areal real candle atau ya real body-nya cenderung berada tipis di atas areal real body yang sempat terjadi tanggal 30 Maret. Jadi kemungkinan ini pun
kita asumsikan sebagai bullish harami. Tapi kalau misalkan pun kita lihatnya dari retail, maka ini adalah kemungkinan potensinya pitching line. Tapi apapun bentuknya, keduanya mencerminkan pola kenaikan akan berpotensi berlanjut. Nah, tapi akan ada permasalahan lainnya. Kalau misalkan ternyata kenaikan katakanlah gagal tembus zona 17.18 atau 17.20, kami khawatirkan nantinya kemungkinan pola yang muncul adalah lebih kepada inverse cup and handle. Kalau itu yang terjadi, berarti bersiaplah nantinya akan terjadi rejection di area resisten tertentu, yaitu 17.18 ataupun mungkin 17.20. Kemudian nantinya dia akan turun tertekan, meskipun mungkin itu akan terjadi secara bertahap, dan mungkin saja itu baru akan terjadi di hari Senin, dikarenakan hari Jumat kita akan memasuki periode Good Friday yang kemungkinan market untuk komoditi emas juga mengalami libur. So, manfaatkan sebaik mungkin untuk peluang pergerakan hari ini dari data-data ekonomi yang akan diusung ataupun dirilis nanti malam. Kemudian kalau misalkan pun ya PR utamanya adalah 744 neckline, baik itu untuk area penentuan apakah dia jadi confirm sebagai double bottom atau mungkin round bottom atau inverse head cup and handle, maka kemungkinan 1744 ini akan menjadi penentu. Kalau dia berhasil tembus 1744-nya, ya tentunya bukan dalam satu hari ya, tapi lebih kepada proses 2 atau 3 hari ke depan atau secara berjenjang. Kalau ini berhasil ditembus, berarti kita confirm kita mendapati ini sebagai pola double bottom. Tapi kalau misalkan katakanlah dia terhenti di zona 17.20 lalu kemudian dia siap-siap untuk mengalami penurunan, hati-hati penentunya adalah di zona orange ini. Jadi begitu dia tembus neckline ini yang akan menjadi penentu apakah dia akan terjadi penurunan lanjutan apa tidak. Kemudian kalau misalkan dilihat dari grafik H4-nya, ya saya masih tetap menggunakan jalur trendline biru ini sebagai indikasi apakah dia sudah sanggup untuk mengalami kenaikan apa tidak, bullish atau tetap dalam kondisi bearish. Sampai saat ini selama dia tidak ditembus, maka saya asumsikan posisinya semi bullish ya, karena kita masih lihat ini dalam faktor tekanan. So, kalau ini didobrak atau trendline didobrak, maka kemungkinan itulah yang kita butuhkan. Dan saya mendapati polanya adalah 17.36 atau trendline-nya berada 17.36. Masih sangat jauh, tapi kalau misalkan lihat dari jenjangnya, ini adalah zona 17.10, kemudian zona 17.20, kemudian zona 17.30 atau 29, dan lalu kemudian zona 17.39. Ya, ini adalah areal-areal yang beberapa waktu lalu memang sempat memusingkan ataupun bahkan mengalami kendala dalam setiap kenaikan ataupun penurunan. Tapi ya kita lihat apakah dia sanggup untuk bertahap mengalami kenaikan lanjutan atau tidak. Koreksi kemungkinan yang paling normal adalah 1699, jadi itu yang bisa terjadi karena secara historical, atau bahkan kembali ke 1689 atau bahkan 1676. Jadi area-area ini tetap harus menjadi pantauan bagi Anda, terutama untuk Anda yang menginginkan untuk strategi medium term. Kemudian untuk strategi intraday sendiri, saya melihat posisinya berkebalikan dari apa yang terjadi di daily chart. Kalau tadi kita melihat dari double bottom, oke, itu mendorong untuk kenaikan, lalu kemudian ada inverse cup and handle. Kali ini justru di bagian H1 atau intraday-nya adalah cup and handle-nya sendiri. Jadi kalau tadi kebalikan inverse cup and handle, artinya kemungkinan potensinya kecenderungannya malah kali penurunan. Tapi yang kali ini di 1 jam justru mengalami kenaikan. Ya, saya asumsikan inilah mangkuknya. Ya, ini adalah mangkuknya, kemudian ini bagian handle-nya yang sedang dibikin, lalu kemudian ini Anda bisa lihat ya, small double top, sangat wajar, kemudian dia koreksi dulu, saya harapnya kurang lebih sampai zona ini, ya, zona orange ini, 1703 atau 1705, lalu nantinya dia akan terpantul dan menembus zona resisten 1714. Nah, dengan catatan pula, yang akan menjadi penentu adalah 1714. Jadi, kalau misalkan Anda menyimak video ini, lalu kemudian ternyata dia sudah berada di atas 1714, Anda masih boleh follow buy, karena kemungkinan semakin dia mendobrak atau menembus zona 1714, dia berarti kekuatan untuk bullishnya sangat kuat. Tapi dengan catatan pula, resisten selanjutnya akan berada di 1723 ataupun area 1726. Jadi di area 1723 sampai 1726, saya 27, itu harus menjadi rambu-rambu untuk Anda. In case ternyata begitu dia mengalami kenaikan, di sini dia mengalami kegagalan untuk naik. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua juga, ini adalah left, ini bagian head, ini bagian right shoulder, di mana keduanya sudah terbentuk, berarti kita tinggal menantikan zona penembusan di 1714.20. Artinya, skenario pertama di pagi hari kita sudah sempat memberikan saran atau suggestion untuk melakukan buy on dip di kisaran 17.02 ataupun 17.04. Kemudian TP pertamanya adalah di area 17.08 dan TP kedua adalah 17.14.20.
Dan sementara itu area stop loss-nya adalah 1696. Ini didasarkan asumsi saya bahwasanya kemungkinan bisa saja tail-nya akan cukup panjang hingga 1700. Jadi saya antisipasi mencari area low risk atau yang berisiko lebih rendah daripada area di atas. Nah, tapi suggest yang kedua atau alternatif kedua adalah Anda bisa manfaatkan follow breakout, yaitu follow saat dia tembus zona 171420. Artinya Anda cukup tambahkan 1 atau 2 poin ke atas, berarti di kisaran 1715, 1717. Kalau itu tembus, Anda boleh follow buy sampai target maksimum kurang lebih 1721 atau 1722, yang mungkin saja di sini akan berhati-hati, kemungkinan akan terjadi rejection. So, apapun itu, Anda harus gunakan SL ataupun TP yang sepadan dengan kondisi ekuitas Anda. Tentunya, jika untuk intraday, jangan digunakan untuk target yang jangka panjang. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.